Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kalau kita melihat Baleno yang sekarang, itu kan versinya hatchback ya. Nah, sejatinya Baleno itu adalah sebuah sedan. Ini adalah Baleno generasi pertama yang sudah facelift, di mana yang pre-facelift atau sebelum faceliftnya itu lahir di tahun 96. Baleno ini juga biasa disebut dengan Baleno Millennium karena mungkin lahirnya di era-era milenium. Suzuki mengeluarkan Baleno ini sebagai pengganti dari Suzuki S-Team ya, yang pada saat itu mungkin dinilai kurang relevan lagi dari sisi desain dan fiturnya. Nah, dari segi dimensi, mobil ini bisa kita sandingkan dengan Corolla dan Civic, tetapi dari harganya ini jauh lebih murah, bahkan hampir seimbang dengan Soluna dan City. Ini adalah Baleno generasi pertama yang facelift. Jadi faceliftnya itu kental terlihat dari sisi depan. Dari depan dia headlampnya sudah agak membulat. Kalau yang sebelum facelift itu headlampnya kan kotak, kemudian grillnya juga dia kotak. Tapi di versi yang faceliftnya ini dia sedikit lebih membulat atau oval seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kap mesinnya juga dia mengikuti dari bentuk lampunya. Dan headlampnya dia menggunakan kristal multi reflektor ya. Dengan seperti ini gitu ya, bohlam-bohlam yang masih halogen. Selain itu, perubahan juga ada di sektor mesin, dimana yang di versi sebelum facelift dia memakai mesin 1600 cc dengan kode G16B SOHC. Tenaga yang keluar dari Baleno yang sebelum facelift itu sekitar 99 horsepower dengan torsi di 127 Nm. Nah, di yang facelift dia ada penurunan kapasitas mesin. Jadi kapasitas mesinnya ini turun 100 cc, di mana sekarang dia menggunakan mesin 1500 cc berkode G15B SOHC juga. Tetapi dengan turunnya 100 cc kapasitasnya itu tidak serta-merta membuat mobil ini tidak bertenaga. Jadi mobilnya ini mengeluarkan tenaga sebesar 103 horsepower, yang artinya itu lebih besar 4 horsepower dari versi yang sebelum facelift. Torsinya juga naik 1 Nm menjadi 128 Nm. Kemudian di generasi ini dia juga ada pilihan transmisi, jadi ada transmisi manual dan matic, di mana yang sebelum facelift itu dia hanya memiliki transmisi manual. Nah, kita lihat di sektor mesinnya, di bagian mesinnya ini masih sama ya, layoutnya sama dengan yang sebelum facelift, tetapi kita masih lihat kesan mobil tahun 2000-an dengan kabel-kabel yang agak sedikit berantakan. Nah, kita lihat bagian samping dari Suzuki Baleno ini. Jadi dari yang versi sebelum facelift sama yang versi sudah facelift seperti ini, dia tidak ada perbedaan dari sampingnya. Dia juga masih bisa terbilang sedan compact yang ukurannya cukup pas menurut saya. Dengan panjang sekitar 4,3 meter dan lebar di 1,7 meteran kurang lebih. Dia ini cocok untuk digunakan oleh masyarakat urban, di mana ya biasanya ya masyarakat perkotaan itu memiliki rumah yang tidak terlalu luas, jadi dimensinya ini tidak terlalu memakan garasi. Kemudian di suspensi ya, di suspensi dia pengereman juga sudah menggunakan cakram di bagian depan dan belakangnya masih tromol. Suspensinya independen seperti mobil sedan pada umumnya, tapi di Baleno ini suspensinya itu tergolong sangat empuk gitu ya. Jadi kalau kita pakai mobil ini di kecepatan tinggi, dia agak terkesan lebih limbung untuk ukuran sebuah sedan. Kemudian juga di sebelah belakang kita sering lihat Baleno yang agak sedikit amblas suspensi belakangnya, itu karena suspensinya itu yang terlalu empuk gitu. Kemudian untuk urusan desain dia minimalis ya, hanya memiliki 2 garisan bodi seperti ini gitu. Kemudian model door handle-nya juga model cungkil seperti ini ya.
Dan di spion dia sudah memakai electric mirror tuh, cuman belum auto retract. Dia juga memiliki sen di sebelah fender dan ini warnanya oranye, khas mobil di tahun 90-an. Di bawah juga dia ada side body molding sebelah sini. Jadi ya pinggirnya ini atau sampingnya ini terkesan simple. Lanjut di bagian belakang, jadi di bagian belakangnya pun tidak ada perbedaan antara yang facelift dengan yang sebelum facelift. Dia sama seperti ini. Dia memiliki stop lamp yang ya khas Baleno, dia lebih membulat dan besar seperti ini. Memiliki dua garisan bagasi ya, seperti ini, pintu bagasi seperti ini. Ini terkesan lebih ya masih bernuansa Esteem mungkin ya gitu. Kemudian dia stop lampnya masih menggunakan reflektor yang Mika yang buram seperti ini dengan sen di atas berwarna kuning khas mobil tahun 90-an. Lanjut di bumper bawah juga. Di bumper bawah juga dia polos ya, tidak ada aksen seperti apa. Dia hanya memiliki satu garis bodi yang memanjang sampai ke samping untuk menyambung dari celah pintu bagian bawahnya. Kita lihat bagasinya ya. Tuasnya itu sebenarnya ada di dalam. Kita coba buka lewat kunci ini. Nah, bagasinya seperti ini. Ukurannya juga cukup lah ya untuk ukuran sebuah sedan compact. Dia juga memiliki cover di kiri kanannya sampai ke sebelah sini, dan ini cukup rapih untuk ukuran sebuah sedan compact ya seperti ini. Kemudian ini ban cadangannya dia ada di sini peletakannya. Sebenarnya ukurannya full size, tapi ini karena velgnya diganti dia memakai velg kaleng ini ya. Nah oke, kita lagi ada di interior dari Suzuki Baleno ini. Kuncinya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Dia anak kunci dan remote itu terpisah. Jadi anak kuncinya juga seperti ini ya, khas tahun 90-an ya waktu itu. Kemudian dari desainnya ini lebih modern dengan desain dashboard yang tidak terlalu mengkotak. Dia lebih, beberapa bagian ini lebih mengkapsul dan ini lebih dinamis serta modern gitu ya. Warnanya juga mungkin kalau untuk sekarang warnanya agak monoton ya dengan warna abu-abu seperti ini gitu. Tetapi pada waktu itu warna ini terlihat lebih mewah dan lebih ya lebih modern lah gitu ya. Nah, kemudian juga dari bahan dia masih menggunakan bahan plastik keras untuk dashboardnya. Tidak ada bahan soft touch. Bahkan sampai ke panel armrest di sebelah sini juga dia masih berbahan plastik keras gitu ya. Kemudian bahan dari joknya masih bludru, cuman bludrunya ini lebih baik dibanding dengan yang versi sebelum facelift ya. Dan di panel-panelnya kita lihat sebelah atas dia ada sun visornya ya dengan kaca di sini. Kemudian spionnya spion sudah dynamic view ya. Kemudian lanjut ke sebelah sini dia ada kisi AC ini ya, kisi AC. Tapi ini kisi AC-nya ini tidak bisa ditutup ini ya gitu. Kemudian dia ada tempat penyimpanan terbuka seperti ini. Dan lacinya juga dia tidak terlalu besar tapi ini cukup pas lah gitu ya. Lanjut di bagian konsol tengah. Di konsol tengah dia ada defogger. Kemudian dia juga ada hajat di sini, kisi AC. Ada head unit, cuman head unitnya ini bukan ori ya, ini head unit aftermarket. Kemudian ini arah semburan AC-nya juga dia cukup lengkap ya. Berapa arah semburan AC? Ini blower dan ini suhu. Dia juga ada heaternya di sini gitu ya. Memang untuk iklim tropis seperti ini heater ini agak kurang berfungsi ya. Kemudian dia juga ada asbak, lighter juga di sini, dan ini ada cup holder ini. Uniknya di sini ada cup holder. Kita bisa tarik ke sini. Dia ada 2 buah cup holder dan kalau kita nggak pakai kita bisa dorong masukin. Dia cukup rapi dan kita dapat penyimpanan terbuka juga. Ini versi manual, jadi transmisinya seperti ini. Dia juga memiliki konsol box. Ini konsol boxnya yang tidak terlalu luas ya ini. Ya cukup segini. Tapi ini bisa untuk
cup holder nih karena ada dudukan cupnya di sini. Kita lihat trim dari pengemudi. Jadi trimnya seperti ini ya. Ini bentuknya bahkan bahannya juga tidak ada bahan soft touch tadi. Kemudian door handle seperti ini masih plastik biasa dan ini terkesan plastik murah gitu ya. Kemudian dia ada power window untuk keempat jendelanya, auto up dan auto down hanya ada di bagian pengemudi. Kemudian di sini ada window lock dan ada door lock juga di sini. Ini ada handle nih buat pegangan menutup pintu. Kemudian di bawah dia ada side pocket yang tidak terlalu besar dan ada speaker di sebelah sini. Nah, lanjut di konsol sebelah sininya dia ada kisi AC ya. Ini kisi AC seperti ini. Kemudian di bawah dia ada electric mirror nih. Electric mirror, tempat penyimpanan koin seperti ini. Dan ini polos, dia hanya ada buat tuas membuka kap mesin. Di bawah dia ada untuk membuka bagasi dan membuka tutup bensin gitu ya. Untuk kursinya pengaturannya standar, dia hanya ada sliding, kemudian dia reclining sebelah sini gitu, sama seperti mobil-mobil pada umumnya. Dan di konsol speedometernya bisa teman-teman lihat, kita nyalain dulu speedometernya. Nah, ini konsol speedometernya, dia ada beberapa indikator di sini, oli, aki, kemudian indikator rem, dibagi dengan 3 klaster. Sebelah kiri dia ada tachometer ya dengan red line di angka 6500. Nah, ini juga ada speedometer, di atas odometer dan trip ada di bawah. Kemudian di sini ada temperatur nih, suhu, dan ada indikator bensin sebelah sini. Di ujung sebelah kanan dia ada engine check gitu. Kemudian di setirnya sama ya, dia ada wiper dengan intermittennya juga gitu. Kemudian dia ada lampu nih, lampu dan sen sebelah sini. Bentuk setirnya seperti ini dan ada pengaturan di setirnya, dia masih mendapatkan pengaturan tilt steering meskipun belum teleskopik, tapi untuk saat itu mobil ini tergolong cukup lah ya gitu untuk segi fiturnya. Nah, kita lihat trim dari penumpang ya. Jadi dia polosan ya, tidak ada speaker sebelah sini karena speakernya memang diletakkan di sebelah belakang. Dia juga cuman memiliki ini nih pegangan tangan, door handle-nya seperti ini dan ada power window gitu. Nah, kita lihat ke sebelah sini nih. Ini posisinya, posisi duduk saya di row kedua, di mana di kursi ini adalah posisi mengendara saya dengan tinggi badan 173 cm. Dengan seperti ini kita masih mendapatkan spare legroom yang cukup. Jadi masih ada legroom di sini dan headroom memang tidak terlalu luas, tapi ini masih tergolong cukup gitu ya. Di sini sebenarnya ini ada asbak, cuman ini udah copot ini ya gitu. Dan duduk di bagian belakang ini dengan bahan bludru seperti ini sebenarnya cukup lah ya gitu untuk ukuran sebuah sedan compact dengan rentan harga seperti ini. Cuman posisi duduknya ini agak kurang nyaman karena ini terlalu tegak gitu ya. Jadi sandaran kursi belakang ini terlalu tegak, jadi penumpang di bagian belakang ini agak kurang rileks gitu. Kemudian di belakang kita lihat, belakang dia cuman ada speaker sebelah sini. Tadi jadi peletakan speakernya ada di belakang gitu. Dan ada ini pengaman juga, ada safety belt di sebelah penumpangnya. Nah, Suzuki Baleno ini masih sangat layak untuk dipakai di tahun 2021. Dari sisi desain juga dia tidak terlalu ketinggalannya, tidak terlalu terkesan tua. Kemudian dari sisi kenyamanannya memang peredaman kabin agak sedikit kurang, tapi ada kelebihan. Jadi di mobil ini mudah dikendarai. Artinya saat kita memakai mobil ini kita langsung kenal dengan seluruh bagian mobil gitu. Kemudian dari sisi harga untuk tahun 2000 ini kisaran harga di angka 45 sampai 50 juta, itu juga tergantung dari kondisi. Pajaknya sekitar 1,5 juta. Dan untuk spare partnya, dia spare partnya banyak dan mudah untuk didapat dengan harga yang terjangkau.
Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, subscribe, dan share video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullo, sampai jumpa di video berikutnya.